merupakan juga penjabaran dari rencana kerja pemerintah RKP tahun 2021. Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur yang kami hormati para rektor, dekan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 secara resmi saya buka. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur adalah berani untuk Kalimantan Timur yang berdaulat. Dan untuk misi pertamanya adalah berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Jadi ada penekanannya kepada terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kemudian ini representasinya dalam 6 prioritas pembangunan adalah peningkatan sumber daya manusia dan tenaga kerja. Kemudian fokusnya adalah sumber daya manusia. Misi yang kedua adalah berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Dan ini direpresentasikan di dalam pertama, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah. Dan yang kedua, penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar. Karena untuk berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi ini harus dua hal ini yang menjadi prioritas. Bapak Ibu sekalian, misi yang ketiga adalah berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan. Ya, ini sebagai dasar untuk juga penguatan ekonomi dengan melakukan penguatan konektivitas dan pemerataan layanan infrastruktur dasar. Yang keempat adalah berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan direpresentasikan di dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan, dan pengendalian investasi, serta peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang. Kemudian untuk visi yang kelima adalah berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi kepada pelayanan publik. Ini di dalam 6 prioritas pembangunannya adalah prioritas untuk peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik. Untuk diskusi dan pembahasan terkait dengan misi 1 dan 5, misi 1 terkait dengan sumber daya manusia, misi 5 terkait dengan pemerintahan, akan dibahas di ruang senior ballroom, di ruang ini. Di ruang ini khusus untuk Pokja sumber daya manusia dan pemerintahan, dan nanti akan dipandu oleh Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan. Kemudian untuk pembahasan misi 2 terkait dengan ekonomi dan misi 4 terkait dengan lingkungan akan dibahas di ruang Kartanegara lantai 1 di bawah.
dan akan dipandu oleh Kepala Bidang Ekonomi. Kemudian, untuk pembahasan terkait dengan infrastruktur akan dibahas di ruang Sungai Pinang, lantai 1, dan akan dipandu oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah. Yang difasilitasi pengembangannya 2 kawasan. Untuk yang di 2019 telah difasilitasi 3 kawasan. Baik, terima kasih. Itu ada 3 sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai satu tujuan, yaitu tujuan 3. Dan kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan terkait dengan hal-hal yang sudah dirumuskan tersebut. Menanggapi tentang sasaran 9 meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, mungkin kalau tidak bertanya Pak Saur, ini adalah konfirmasi yang harus kita dudukkan bersama. Ini terkait dengan di dalam RKPD Kaltim 2001 ini masih sama dengan RKPD 2020, relatif tidak ada perubahan. Yang kedua, per November 2019 sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kodifikasi nomenklatur bla 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 untuk anggaran 2021, di mana urusan pemerintahan termasuk urusan pemerintahan bidang pariwisata itu sudah ditegaskan ada 4 program dengan kegiatan yang nomenklatur program dan kegiatannya sama sekali baru. Kalau kita melihat RKPD ini, pariwisata ini belum benar-benar prioritas, karena bicara pariwisata tidak bisa hanya satu program saja destinasi. Bicara pariwisata itu sebenarnya bicara 4 pilar. Kalau kita bicara destinasi, kita juga harus bicara pemasarannya, kita juga harus bicara industrinya, kita harus juga bicara ekonomi kreatifnya, bicara SDM-nya. Dan ini yang diamanatkan di Permendagri 90 2019. Jadi ini perlu juga digugah mereka. Kalau memang IKN ini tentu juga ya dananya, infrastrukturnya juga harus segera kita atasi. Ini kalau saya melihat untuk mengakses seluruhnya, misalnya Melak ke Balikpapan, PPU Pasir. Ini kan kalau lewat Samarinda ini kosnya yang tadinya 4 jam bisa cuma 2 jam saja kita tempuh. Contoh, saya mengalami kurang lebih 5 hari yang lalu. Saya sebenarnya kalau berbicara dari Samarinda, saya ketinggalan pesawat. Tapi alhamdulillah begitu tol ada, saya cuma 1 jam lebih sedikit saja sudah sampai Balikpapan. 1,5 jam. Akhirnya saya tidak ketinggalan pesawat. Kalau jalan yang biasa pasti 4 jam, 3 jam. Ini yang harus berarti kami harus plotting anggarannya minimal paling tidak yang terdekat di perubahan berarti. Nah, maunya nanti kalau misalnya memang ada pergerakan jalan mana atau bagian mana yang akan ditangani, ini paling tidak H-1 ini sudah dikoordinasikan dengan Pemkot. Jadi dari kami pun bisa menyiapkan apakah ikut membantu sosialisasi terutama terhadap camat dan lurah ini, apakah jalan ataupun depan rumahnya akan terkena atau seperti apa. Silakan Bapak Ibu sekalian memberikan masukan dan saran
saran solusi kira-kira di misi 1 kemudian misi 5 ini yang kira-kira yang kurang sependapat yang mana, kemudian kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk teman-teman kita di perangkat daerah. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, kita mekanismenya RKPD kita menerima masukan saran dari Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian kita buka diskusi saja sehingga kita bisa lebih menerima masukan Bapak Ibu sekalian. Yaitu bidang pendidikan. Di situ ada program pengembangan nilai budaya. Kebetulan Pak, kami telah menyusun kurikulum muatan lokal. Ada pada lembaran dibagikan kepada peserta. Kami melihat di situ bahwa ada satu yang belum disentuh dalam indikator kinerjanya, termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan. Ada 2 hal yang mungkin terlupakan dan perlu untuk dimasukkan. Yang pertama mengenai soft skill bagi sumber daya yang akan disiapkan. Selama ini mungkin kita lebih fokus pada peningkatan kurikulum, pada hard skill anak didik dalam dunia pendidikan maupun pelatihan. Pada saat itu kami mencoba membuka kurikulum memang tidak masuk, saya nggak tahu nih yang ahli pendidikan bagaimana mencoba mengkoneksikan antara soft skill bisa masuk ke dalam sebuah kurikulum. Saya sebagai salah satu alumni di Jogja juga ini kok nggak ada tempelan. Akhirnya maaf, kami yang alumni yang terus menerus sharing experience. Ada sharing experience di kampus, dibuatkan pelatihan-pelatihan sederhana, maka di sekolah juga dimungkinkan di level SMK pelatihan-pelatihan soft skill sederhana. Mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi jawaban ini dari SD. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang paling mendasar, hampir semua pembangunan sumber daya manusia ini memang relatif ukurannya masih kualitatif. Mari pelan-pelan kita tarik kepada posisi kuantitatif yang bisa kita gerakkan bersama-sama. Informasi yang disampaikan bahwa program ini akan dihapuskan, tapi mudah-mudahan tidak. Nah, ini yang perlu kami pikirkan, apakah yang selama ini kami 2 tahun mendapatkan bantuan APBN, apakah tidak bisa diberikan dengan APBD? Karena keberhasilan mereka, contoh saja yang 2018 kami mengkhusus para perempuan-perempuan dengan bisa merias pengantin, mereka luar biasa. Tidak bisa membaca ini isinya. Cuman yang perlu saya sampaikan bahwa pentingnya organisasi Dewan Pendidikan, karena Dewan Pendidikan masuk ke Dignas, sudah masuk ke lembaga negara. Artinya Dewan Pendidikan yang punya tupoksi yaitu memberi advis sesuai tingkatannya di tingkat pusat, Dewan Pendidikan Nasional adalah ke Menteri dan Presiden, kemudian di provinsi adalah ke gubernur, kemudian ke wali kota dan bupati. Maksud saya adalah mengusulkan sebuah kegiatan. Kalau seandainya bisa masuk dalam prioritas di RKPD 2021 ini, artinya semua teman-teman di kabupaten kota itu bisa mengadop program ini, menganggarkan atau memprogramkan sebuah kegiatan pelatihan bagi teman-teman di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota. Jadi bukan hanya pada Bapeda. Jadi ketika terjadi mutasi ke Bapeda, mereka udah pada siap untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan seperti itu. Kita mesti harus belajar lagi karena udah memiliki sertifikasi perencananya. Nah, perlu kami informasikan bahwa di tim PKK ini ada 10 program yang berkaitan dengan lintas sektor. Di sana ada gotong royongnya, kemudian ada P4-nya, ada P2K-nya, ada kesehatannya, kemudian ada pengembangan kooperasinya. Ada tapi yang sudah kerjasama dengan lintas sektor, ada MOU, tetapi tidak semua ada MOU juga dengan PKK. Nah, sehingga pada saat dari asistensi tahun baru semester di Bapeda itu menginisiasikan bahwa PKK itu adalah urusan makanan saja.
Iya Pak, dia tidak berarti, padahal kita kan mitra pemerintah yang membantu kelancaran PKK itu mengurus, menyampaikan informasi dari anak di dalam kandungan sampai meninggal. Karena bagi Komisi 1 ada pola asuh anak dalam keluarga sejak usia balita sampai lanjut usia. Bagaimana pembinaan anak balita, bagaimana pembinaan terhadap lansia supaya walaupun lansia tapi tetap produktif. Itu di PKK itu Pak. Nah kemudian ada P2K. Kita mengadakan pelatihan-pelatihan dengan kader-kader kita yang ada di kabupaten kota, tetapi tidak semuanya dapat terjangkau karena minimnya pendanaan yang kita miliki sampai kabupaten kota, karena kita tahu bahwa profesi akademik mahal dengan biaya untuk transportasinya. Nah kemudian sehingga pada saat kita pembinaan ini dana kita ini tidak mencukupinya. Baik itu pembinaan Pokja 1, Pokja 2, 3, dan 4 itu sangat minim. Nah sehingga mudah-mudahan dengan adanya forum konsultasi politik ini bisa memperhatikan kita dari kader PKK baik dari provinsi sampai ke kabupaten kota sampai ke kelompok kerja ada di kelompok dasar Wisma. Mengharapkan bahwa kan di Samarinda khususnya ada namanya gedung Education Center yang berada di Jalan PMO. Namun sampai saat ini kegunaan dari gedung Education Center ini pun belum, mohon maaf saya mengatakan seperti belum jelas gitu Pak. Jadi kami mengusulkan bahwa Education Center tersebut bisa dijadikan pusat tempat rekreasi yang edukatif. Mungkin kita bisa mengambil eksempelnya dari taman kita yang ada di Jalan Tabak. Jadi anak-anak di Kalimantan Timur atau khususnya di Samarinda punya experience belajar lain selain berada di sekolah. Tapi juga ada tempat satu khusus, wadah khusus untuk anak-anak memiliki tempat yang di situ tidak hanya taman rekreasi, tapi juga ada unsur nilai edukatifnya Pak. Tadi tidak sampai 1.000. Nah, oleh sebab itu, marilah kita semua memfokuskan salah satu. Ini tuntutan daripada Kaltim. Kita tidak bisa Pak sekarang. Saya orang Kaltim harus menjadi tuan rumah, nggak bisa Pak. Karena Pak sekarang adalah eranya kepentingan profesionalisme. Jadi Kaltim berdaulat, manusianya juga harus hebat dan berdaulat.